Maka begitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan satu kewajiban perintah, yakni puasa Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di dalam bulan suci Ramadan, di dalam puasa Ramadan ada kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya yang mau meraih kemuliaan. Berkah ditaburkan, rahmat diberikan, amal kebaikan dilipat gandakan, dosa diampunkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, keberkahan ditaburkan, rahmat diberikan, kebaikan dilipat gandakan, dia tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad hurim, kata Nabi. Maka jangan pernah mimpi dan berharap mendapatkan kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senang menikmati hidangan-hidangan terlezat di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang mulia. Hari demi harinya terdapat hari yang mulia. Detik per detik, menit per menit, jam ke jam terdapat sesuatu yang mulia. Maka yang terbaik untuk kita hamba Allah melakukan sesuatu perkara-perkara yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih Musallah Al-Barakah. Mudah-mudahan kita sesuai dengan nama musallanya selalu senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap, Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha mengetahui segala bentuk isi hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi pribadi yang biqalbin salim, yang memiliki hati yang tulus, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang lurus. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan ingatlah suatu saat nanti tidak ada lagi manfaat dan guna harta kita semua, dan tidak ada manfaat lagi anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bisa berjumpa dengan Allah, yang menatap Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah biqalbin salim, yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang tulus. Insyaallah Allah jadikan kita semua hamba Allah yang kelak nanti memiliki hati yang biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, tiada kalimat yang pantas keluar dari lisan yang penuh dosa kecuali selalu senantiasa kita tanamkan dalam hati sanubari kita untuk tetap menjadi hamba Allah dengan segala kerendahan hati dan sepenuh penghambaan. Kita pun najatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi dari sekian banyak hamba
termasuk hamba yang pandai bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Azam, Sayyidul Alami Mulki wal Malakut, Sayyidul Qawni wal Wujud, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Beliaulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap saat, yang setiap hari kita damba-dambakan syafaatnya, yang setiap saat, yang setiap waktu kita berharap bertemu dan berjumpa memandang wajah indah beliau. Dan mudah-mudahan kelak nanti kita dalam barisan bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah berhenti lisan kita yang kotor ini untuk tetap berkirim salam dan salawat dengan salawat yang terindah, dengan salam kerinduan yang dalam dari hati kita untuk baginda Nabi besar Muhammad. Kalau di luar bulan suci Ramadan satu kali kita bersalawat untuk Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali. Lalu bagaimana di bulan Ramadan yang semua amal kebaikan dilipat gandakan? Tentunya siapa orang yang bersalam salawat satu kali di bulan suci Ramadan, demi Allah, Allah enggak balas 10 kali untuknya, tetapi 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka malam hari ini kita guncangkan arasnya Allah, kita kirimkan salam dan salawat untuk Rasulullah dengan salawat yang terbaik dari kita umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Lebih keras, ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, punten mohon maaf lahir batin. Sebelum saya jauh berbicara, saya minta maaf kalau saya jadi imam entah kelamaan atau kecepatan. Punten, saya minta maaf karena saya nggak tahu tipikal masyarakat sini demennya imam yang tipikal metik apa yang manual. Kalau yang metik kan nyerocos terus Pak Haji, kagak pakai napas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis taraweh mabok Fatihah, muntah-muntah. Makanya sejenak sambil kita beristirahat, kita siramin kolbu kita, terkhusus untuk diri pribadi. Karena tarawih itu dari kata rohah, artinya istirahat. Solat yang dilakukan secara perlahan-lahan, santai, enjoy, ya pelan-pelan. Kalau kata orang Betawinya mah anter-anter, empel-empel, enggak tegere-gere. Ngerti enggak tegere-gere? Deh, orang Betawi itu enggak terburu-buru. Jadi sambil istirahat, sambil kita nikmati santapan rohani. Hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan memberikan kita keberkahan dan kebahagiaan. Tentunya kebahagiaan yang tidak menipu. Kenapa kalimatnya tidak kebahagiaan yang bukan menipu? Karena mohon maaf lahir batin, berapa banyak manusia di antara kita yang wajahnya kelihatan bahagia, hatinya jauh daripada kebahagiaan. Stres hidupnya, gelisah, gundah, gulana. Maka kita mohon kepada Allah di malam yang penuh keberkahan, mudah-mudahan Allah hadirkan kebahagiaan yang tulus dari hati kita. Sebab berapa banyak orang yang naik motor bagus, yang naik mobil bagus, tapi melamun Pak.
pikirannya kemana-mana. Begitu ditanya, kenapa sih melamun? Emang motor siapa? Motor si Aang. Mobil siapa? Mobil si Aang. Aang siapa? Aang Suran. Jadi masih ngangsur, jadi pusing dia. Ya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah yang Maha menatap memberikan kita kebahagiaan yang tulus dari hati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, tidak ada yang menginginkan kita menjadi manusia yang mulia. Tidak ada yang paling menginginkan kita menjadi hamba yang bahagia. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan kita hamba yang menjadi hamba selamat, kecuali Allah pencipta kita, Pak. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu perkara-perkara ibadah, mewajibkan satu perkara kewajiban kepada hambanya, karena Allah Maha tahu di dalam ibadah, di dalam perkara-perkara kewajiban ada kemuliaan, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada keberkahan, ada rahmat yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Dan Allah menginginkan itu dari setiap hamba-hambanya. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah melarang kita dalam satu perkara perbuatan dosa, perkara-perkara maksiat yang lainnya, kemunkaran, kezaliman, kebatilan, demi Allah, karena Allah Maha tahu di dalam dosa dan maksiat tersebut ada bahaya, ada celaka, ada kehinaan, ada ketidaktenangan hati. Silakan sok diraba dengan hati masing-masing. Makin banyak dosa, makin tidak enak hati. Makin banyak maksiat yang kita perbuat, makin tidak enak hati. Makin banyak dosa, makin gelisah. Makin banyak maksiat, makin sempit batin, makin stres. Maka ketika Allah melarang dalam satu perkara yang munkar, sesuatu yang Allah haramkan, Allah Maha tahu di dalam larangannya itu ada kehinaan yang bikin manusia akan sengsara dunia dan akhirat. Maka begitu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan satu kewajiban perintah, yakni puasa Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui di dalam bulan suci Ramadan, di dalam puasa Ramadan ada kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya yang mau meraih kemuliaan. Berkah ditaburkan, rahmat diberikan, amal kebaikan dilipat gandakan, dosa diampunkan. Maka kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, keberkahan ditaburkan, rahmat diberikan, kebaikan dilipat gandakan, dia tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad hurim, kata Nabi. Maka jangan pernah mimpi dan berharap mendapatkan kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senang menikmati hidangan-hidangan terlezat di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang mulia. Hari demi harinya terdapat hari yang mulia. Detik per detik, menit per menit, jam ke jam terdapat sesuatu yang mulia. Maka yang terbaik untuk kita hamba Allah melakukan sesuatu perkara-perkara yang mulia. Maka saya tanya kepada hadirin nyaut yang kompak, lebih baik mana, lebih mulia mana, kita berbuka puasa dengan keluarga apa berbuka puasa sendiri? Cok nyaut. Dengan keluarga. Lebih mulia mana, salat jamaah dengan salat sendiri? Jujur. Jamaah. Lebih senang mana, naruh harta di deposito atau di bank, apa naruh harta untuk sedekah masjid? Sok. Di mana? Nggak punya. Maka orang-orang yang beriman, yang jujur dalam hati, kebaikan-kebaikan itulah yang menjadi modal utama. Maka Ramadan Allah hadirkan karena Allah tahu di dalam Ramadan ada ampunan. Kenapa ada ampunan? 11 bulan yang lalu Allah Maha tahu manusia banyak perkara dosa dan maksiat. Maka Allah datangkan, hadirkan Ramadan. Disitulah kesempatan yang berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, kebanyakan makan kolak ngantuk ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan, wahai hamba-hamba yang beriman, wahai orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa Allah senang memanggil hambanya yang beriman? Karena jawabannya satu, Allah paling senang memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, karena hamba yang beriman mudah untuk diperintah, tidak nolak, tidak berontak, karena beriman. Maka kalimatnya amanu. Ketika ada orang Islam yang badannya gede, keker perkasa, otot tawat, kulang besi, tapi dia nggak sanggup berpuasa, jangan dimarahin, jangan dibully, karena panggilan ini untuk panggilan hamba yang beriman, bukan Islam. Berapa banyak hamba-hamba yang Islam begitu setengah hari itu kakinya bergelantung di warteg, Pak? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Di belakang. Maka Allah Maha tahu didatangkan Ramadan ada ampunan Allah. Makanya ulama memaknai Ramadan itu dari kata romdo, panas. Bagaimana tidak panas di siang hari kita menahan lilitan yang melilit perut, rasa lapar, haus yang mencekik tenggorokan, tidak ada setetes pun air yang bisa kita minum karena kita taat dan ini wajib. Panas. Ada juga ulama mengartikan panas di sini seperti gambaran besi yang berkarat. Ada besi yang berkarat diambil, kemudian dibakar di atas gejolakan api. Begitu sudah membara, besinya dipukulkan dengan keras, prak. Kira-kira karatnya buyar enggak? Karatnya bersih enggak? Begitu juga Ramadan Allah hadirkan karena Allah Maha tahu. Di 11 bulan yang lalu kita banyak karatan-karatan dosa. Mata kita berkarat dengan sesuatu yang kita pandang yang diharamkan Allah. Telinga kita berkarat dengan dosa-dosa yang kita mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan. Hati kita apalagi berkarat dengan kesombongan penyakit hati, ujub, takabur, sombong, sum'ah, jumawa, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kaya, paling punya jabatan, memandang orang hina, orang lain kecil semua. Tangan kita berkarat dengan dosa, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, mengambil sesuatu yang Allah haramkan. Kaki kita berkarat dengan dosa, melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Mungkin perut kita berkarat dengan dosa, dengan sesuatu yang kemasukan barang-barang subhat, apalagi yang haram. Datang Ramadan karena Allah ingin ampuni hamba-hambanya yang berdosa selama 11 bulan. Mana dalilnya? Hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, ini sering kita dengar, hadis populer di kalangan para dai. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man soma ramadhana, barang siapa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, dengan keyakinan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau enggak enak dengan tetangga, dengan orang lain. La, dia yakini ini kewajiban dari Allah, kemudian dia berharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka dari itu Ramadan datang 11 bulan kita banyak dosa. Maka acungkan tangan di sini yang nggak punya dosa siapa? Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Ibu-ibunya ada nggak yang nggak berdosa? Bu, ada nggak yang nggak berdosa? Bapak-bapaknya coba sok, mungkin orang-orang sini nggak ada yang punya dosa. Ada nggak yang punya dosa di sini? Yang bermaksiat, termasuk yang berbicara di depan ini, mohon maaf punten lahir batin. Kita kelihatan soleh karena kita ditutupkan aib dan keburukan kita. Sedikit saja keburukan dan aib dan keburukan kita diperlihatkan oleh Allah, maka hina kita dalam pandangan manusia.
Maka begitu juga Ramadan Allah hadirkan agar kita punya tujuan la'allakum tattaqun, semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara dosa yang membuat hati kaca kita tidak bercermin lagi, tidak bercahaya lagi, maka tidak bisa melihat kebenaran, Pak. Contoh, saya gambarkan orang-orang yang banyak dosa termasuk diri ini. Kita naik mobil, nyetir mobil, kaca berdebu, hujan turun, wiper tidak nyala, tidak berfungsi. Kira-kira nyetir tenang tidak, Pak? Jawab yang kenceng. Nyetir mobil, kaca berdebu, hujan turun, wiper tidak nyala, nyetir tenang tidak? Pertanyaannya, kenapa kita nyetir tidak tenang? Mikirin nggak kelihatan jalan, apa tidak bisa melihat jalan? Tidak ada jalan, apa nggak bisa lihat jalan? Coba. Nggak bisa lihat jalan, nyetir tidak tenang, jalan ada, begitu. Maka mana yang kita prioritaskan? Kita pikirkan nyari jalan, apa mikirkan membersihkan kaca, Pak? Orang yang cerdas dan berakal pasti yang diprioritaskan adalah bagaimana caranya membersihkan kaca. Begitu kaca sudah bersih, wiper sudah hidup, nyetir tenang tidak? Jalan kelihatan tidak? Tujuan mudah digapai. Begitulah kehidupan yang Allah berikan. Sudah diberikan segala-gala nikmat, fasilitas kehidupan. Rizki sudah Allah berikan, maut sudah tercatat, jodoh sudah Allah berikan. Tapi punten, semua itu tidak terlihat karena mata batin kita kotor. Maka Allah kasih solusi lewat Rasulnya. Bersihkan dengan wiper-wiper istighfar, bersihkan dengan taubatan nasuha. Maka kata Nabi, malajimal istighfar, barang siapa yang istighfar, istighfar, kayak wiper, istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah kasih ketenangan dalam hidupnya. Tenang, enggak stres. Mau BBM naik, mau sembako naik, orang-orang yang dapat petunjuk Allah tenang. Yang penting duitnya ada. Kalau nggak ada mah ngomel juga. Bener nggak, Pak? Semuanya serba naik. Kalau BBM yang naik, pokoknya kesononya naik semua dah. Yang turun cuma hujan doang. BBM naik, sembako naik, minyak naik, telur naik, betul nggak? Bapaknya anak-anak kalau malam naik nggak? Kadang-kadang. Maka Allah kasih jawaban, Allah akan berikan ketenangan hati. Banyak masalah, tenang. Bukan soal permasalahan dalam kehidupan kita, tapi bagaimana caranya kita menghadapi dan menyelesaikan masalah. Allah yang bimbing, karena hatinya tenang, wipernya berjalan, mudah digapai tujuan, karena kelihatan jalan. Kemudian yang kedua, wa min kulli doikin makhraja. Begitu hatinya sudah tenang, Allah kasih jalan keluar dari setiap persoalan kehidupannya. Contoh begini, saya tutup mata saya ngomong, ini bagaimana sih panitia Ramadan, pengurus musola Al-Barakah, saya kan jauh-jauh diundang kemari buat imam dan kultum, masa saya nggak dikasih air minum? Gitu kan? Padahal punten, mohon maaf lahir batin, bukan panitia nggak ngasih air, mata saya ketutup. Coba dong buka. Begitu dibuka, oh ternyata emang nggak ada. Ada di situ ya. Ada ya. Artinya begitu kita buka hijab batin kita, dosa kita bersihkan dengan istighfar. Ramadan menyediakan ampunan bagi siapa saja yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, malamnya qiyamul lail, siangnya dia siam puasa Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu hatinya sudah tenang, jalan keluar gampang dituju, dan puncaknya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari setiap persoalan kehidupan yang tak diduga-duga. Mohon maaf, kita jangan pernah mengartikan rizki hanya sekedar uang, harta dan jabatan. Tidak. Kita datang bisa sholat jamaah dan sholat tarawih, ini rizki. Bisa sholat subuh berjamaah, rizki. Bisa baca Al-Quran di bulan Ramadan, rizki. Punya anak soleh dan soleha, rizki yang tak terduga.
bukan hanya sekedar harta dan jabatan. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Maka puasa dan membaca Al-Quran jangan pernah dipisahkan, Pak. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu tempat turunnya Al-Quran. 30 juz Al-Quran yang kita kenal, 6.666 ayat, 114 surah, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji-janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansu, 66 ayat zikir, istighfar, tasbih dan berdoa kepada Allah. Maka genap menurut Ibnu Abbas, Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Hafal nggak, Bu? Hafal nggak, Pak? Pokoknya bapak-bapak sini mas soal Al-Quran jangan pakai ditanya, udah semuanya udah di luar kepala semua, nggak ada yang masuk ya. Maka suatu saat nanti pada hari kiamat, amalan puasa, amalan Al-Quran yang kita amalkan dalam kehidupan kita akan berdialog kepada Allah, menjadi saksi dan menjelaskan. Apa kata amalan puasa? Yaqulus siyam, berkata berpuasa, berkata amalan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabb, wahai Allah, duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, mana'tuhut ta'am bisyahwati bin nahar. Dahulu saya telah menahan si fulan bin fulan, di siang harinya dia menahan rasa lapar dan haus, menahan nafsunya, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Bin nahar, di siang hari dia tahan itu semua karenaku. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Al-Quran gak mau kalah, Pak. Al-Quran juga berdialog, minta izin kepada Allah dan menjelaskan, ay Rabb, wahai Rabb, mana'tuhun nauma bil lail. Dulu saya telah menahan si fulan bin fulan dari matanya untuk tidur. Yang lain terlelap dalam tidur, terbuai dalam mimpi. Mimpinya saking indahnya, enggak bangun-bangun. Kalau dia saya tahan matanya untuk membaca Al-Quran, maka fasyafi'ni fi, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah berkata, silahkan kau berikan syafaat kepada siapa saja yang berpuasa Ramadan dan siapa saja yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah. Maka Ramadan yang terbaik ini kuncinya satu, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Kalau kita jadikan ini sebagai Ramadan yang terakhir, begitu kita lemah iman kita, lagi malas sholat jamaah kita, bangkit lagi. Ya Allah, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir buat saya, bangkit lagi. Begitu iman malas lagi, nggak mau baca Quran, terbenak lagi dalam hati, ya Allah, jangan-jangan ini hari yang terakhir dalam kehidupan saya, bangkit lagi, buka Quran lagi. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, agar kita punya motivasi berpacu dengan yang lain menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan berujung kepada la'allakum tattaqun, semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu, insya Allah. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pahala solat kita, pahala puasa kita betul-betul mendapatkan kita ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.